Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semua dan keluarga di rumah ada dalam keadaan sehat ya. Oke, kembali lagi bersama saya Mira Hayati dari kelas 6 Linguistik D. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas tentang salah satu materi yang diajarkan di mata kuliah Comparative Linguistic. Setelah minggu lalu kita membahas tentang bilingualism, maka minggu sekarang kita akan membahas tentang karakteristik bahasa. Nah, materi ini saya dapatkan dari dosen saya, Mr. Hanan, dari sebuah YouTube channel, dan kita diperintahkan atau ditugaskan untuk mereview materinya, yaitu tentang characteristic in language atau karakteristik bahasa. Sebelumnya kita ke pembahasan apa sih bahasa itu. Untuk kalian mungkin anak-anak linguistik udah pada paham pengertian bahasa itu sendiri, baik secara etimologi, terminologi, mungkin udah di luar kepala. Namun saya akan mencoba untuk merimain kembali apa sih bahasa itu. Nah, bahasa adalah suatu alat atau suatu device atau sarana untuk berkomunikasi yang digunakan oleh makhluk hidup, baik secara verbal dengan menggunakan kata-kata atau suara, ataupun secara non-verbal dengan menggunakan gesture, kemudian dengan menggunakan mimik, ataupun simbol-simbol lainnya. Nah, di sini juga bahasa merupakan suatu sistem komunikasi. Artinya bahasa adalah bersifat sistemis atau sudah mempunyai pola-pola tersendiri yang sudah ada aturannya. Jadi nggak mungkin bahasa ini random atau acak-acakan. Ketika bahasa random atau acak-acakan, maka akan menghasilkan misunderstanding bagi penggunanya. Nah, kemudian bahasa sebagai sistem komunikasi di sini yang digunakan manusia sudah bisa disamakan dengan bahasa atau sistem komunikasi yang digunakan oleh hewan. Jadi pertanyaannya adalah, lalu kenapa manusia harus mempelajari bagaimana sistem komunikasi yang digunakan oleh hewan? Karena ada pembelajarannya yang seperti itu. Apa pentingnya, apa manfaatnya untuk manusia, apa gunanya gitu untuk manusia? Nah, jawabannya adalah karena pada dasarnya suatu sistem komunikasi ini terbentuk karena adanya mekanisme yang di dalam. Nah, si mekanisme ini digunakan oleh semua spesies yang saling berkomunikasi, misalkan oleh hewan, oleh tumbuhan, oleh manusia khususnya. Jadi sistemnya ini beda, namun mekanismenya sama, yaitu untuk berkomunikasi. Kita analogikan seperti ini. Manusia ketika mempelajari bagian-bagian tubuh atau anatomi badan kita di dalam ilmu biologi, di samping itu ketika kita mempelajari anatomi tubuh manusia, kita juga mempelajari anatomi hewan, kemudian anatomi tumbuhan. Jadi kita pelajari lagi. Nggak ada bedanya sama kita mempelajari sistem komunikasi pada manusia ataupun sistem komunikasi pada hewan. Nah, hal itu digunakan untuk dijadikan perbandingan bagaimana sih manusia berkomunikasi, bagaimana sih hewan berkomunikasi, bagaimana sih tumbuhan berkomunikasi gitu. Kemudian dari sini kita bisa tahu, oh cara kerja otak manusia seperti ini, oh cara kerja otak hewan seperti ini, oh cara kerja organ-organ tubuh manusia seperti ini, oh cara kerja organ-organ pada hewan seperti ini. Dari sana kita bisa belajar, bisa saling membandingkan gitu, apa perbedaannya, apa persamaannya gitu. Sama-sama ilmu. Oke, jadi sekali lagi bahasa merupakan suatu cara yang biasa digunakan untuk berkomunikasi. Nah, di dalam komunikasi itu mereka saling berbagi informasi atau share information. Nah, berbagi informasi ini tidak hanya digunakan oleh manusia, namun hewan atau spesies lainnya juga menggunakan bahasa sebagai bahasa mereka atau cara mereka untuk saling berbagi informasi dengan cara yang berbeda dengan manusia tentunya. Nah, kemudian dalam share information ini atau berbagi informasi ini, dalam suatu bahasa terdapat three mode of communication atau 3 model komunikasi yang biasa digunakan oleh makhluk hidup, khususnya oleh manusia. Nah, model yang pertama atau the first mode is
vocal auditory atau vocal auditory, dan yang kedua ada gestural visual, dan yang ketiga, yang terakhir ada chemical olfactory. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu vocal auditory. Dari bahasanya sendiri kita bisa artikan vokal itu artinya suara, sedangkan auditory adalah pendengaran. Jadi model ini adalah model primary mode atau model utama yang biasa digunakan oleh manusia khususnya ataupun oleh spesies lain mungkin untuk saling berkomunikasi. Seperti apa sih prosesnya? Proses dari model ini. Jadi suara kita atau vokal kita yang kita hasilkan dari mulut, yang keluar dari mulut, kemudian akan diterima oleh si auditory atau telinga kita. Mekanisme pendengaran kita akan langsung menangkap ketika ada suara yang dihasilkan dari lawan bicara kita. Ketika vokal sudah dikeluarkan, kemudian diproses, didengar oleh lawan bicara kita, diproses oleh mereka, maka akan timbullah komunikasi di antara mereka, akan saling bercakap-cakap gitu. Contohnya ya gini, ini saya lagi vokal auditory nih, untuk kalian yang mendengarkan gitu. Contoh lainnya adalah misalkan saya memproduksi suara pertanyaan kepada teman saya seperti apakah kamu sudah makan, itu kan vokal yang keluar, apakah kamu sudah makan. Nah, si kata-kata itu akan masuk atau akan diterima oleh auditori teman saya, oleh pendengaran teman saya. Mereka akan memprosesnya, melewati proses tahapan-tahapan, dan otomatis mereka akan menjawab karena mereka paham bahasa yang saya gunakan. Mereka akan menjawab ya saya sudah makan, atau tidak, saya belum makan, seperti itu. Jadi prosesnya seperti itu, ada suara, kemudian ada juga pendengar. Jadi namanya vocal auditory atau suara dan didengar gitu. Nah, model ini adalah model utama yang paling banyak digunakan oleh manusia khususnya. Oke, the second mode atau mode yang kedua dalam berkomunikasi adalah gestural visual atau gestur dan penglihatan atau gestur dan visual. Nah, pengertian gestural di sini adalah gerakan yang biasa kita pakai untuk untuk berkomunikasi, dan gerakan-gerakan gestur seperti ini kita kenal dengan bahasa nonverbal. Nah, gestur di sini kenapa dihubungkan dengan visual? Karena gestur hanya bisa dilihat visualnya gitu. Tidak mungkin orang yang buta bisa melihat gestur atau body language seseorang gitu. Jadi ketika kita melakukan gestur atau gerakan-gerakan untuk berkomunikasi seperti gini contohnya. Nah, orang-orang yang tidak bisa melihat gestur apa yang saya ucapkan, apa yang saya peragakan gitu. Jadi gestur ini bisa dilihat visualnya gitu, harus bisa dilihat visualnya, itu namanya gestur. Biasanya dalam kehidupan sehari-hari gestur ini berbarengan dengan yang tadi saya jelaskan dengan vokal atau suara. Nah, ketika ada seorang presentasi di kelas atau seorang yang berbicara menggunakan vokal, biasanya dibarengi dengan gestur. Itu akan lebih menarik perhatian atau lebih bagus agar si audiensnya mengerti atau lebih paham atas apa yang kita sampaikan, atas apa yang kita komunikasikan gitu. Jadi antara si vokal dan si gestural ini biasanya digabungkan, disatukan, sehingga akan menjadi komunikasi yang lebih baik dan lebih bisa dipahami lagi. Kemudian ketika berkomunikasi, gestur ini nggak bisa nih cuma dipakai, tidak dibarengi oleh vokal maksudnya. Untuk orang yang normal, gestur ini tidak bisa berdiri sendiri. Tidak mungkin kita berkomunikasi hanya menggunakan gestur saja atau gestur saja, tidak mungkin. Misalkan saya presentasi di kelas, saya hanya menggunakan gestur saja, misalkan seperti ini.
Ngerti nggak? Nggak kan? Jadi kita nggak bisa ngerti kalau hanya menggunakan gesture saja. Gesture yang seperti saya tadi jelaskan, karena harus dibarengi oleh vokal. Nah, beda lagi nih kalau misalkan kita ngomong cuma pakai vokal saja ketika di acara-acara formal. Kita ngomong cuma pakai vokal aja itu kayak lebih monoton gitu. Misalkan nih, contoh lagi, ketika kita melakukan pembelajaran di kelas, ada dosen yang cuma duduk dan menjabarkan penjelasannya kepada mahasiswa. Itu akan terbilang monoton ketika mereka tidak memakai gestur, hanya duduk saja di meja. Itu terkesan monoton, dan untuk memahami apa yang beliau sampaikan saja itu terkesan cukup sulit gitu. Beda halnya dengan dosen-dosen yang aktif, yang menggunakan gestur dan vokalnya ketika menerangkan, atau ketika menerangkan mereka memakai mimik mereka, memakai gestur mereka, memakai body language mereka, memakai vokal mereka tentunya. Itu akan lebih sampai, itu pengalaman saya, akan lebih sampai ke mahasiswa. Ketika mereka komunikasi antara vokal dan gestur disatukan, maka komunikasi yang dihasilkan sangat-sangat baik dan sangat-sangat mudah dipahami. Kemudian sekali lagi, antara vokal dan gesture itu saling melengkapi. Jadi si gesture ini sebagai suplemen untuk si vokal gitu. Nah, pertanyaan lain yang muncul dari gestur ini adalah, lalu bagaimana dengan orang-orang yang memakai gestur untuk berkomunikasi, atau orang-orang yang kekurangan seperti tuli ataupun bisu. Mereka kan nggak bisa berkomunikasi tuh. Mereka pakai mode komunikasi yang mana di antara yang tiga itu? Nah, kembali lagi dengan apa yang telah saya jelaskan di awal, bahwasanya komunikasi itu tidak hanya monoton tentang apa yang kita ucapkan, apa yang kita produksi dari mulut, suara apa yang kita hasilkan, kata-kata apa yang kita hasilkan. Itu bahasa verbal, karena pada dasarnya bahasa itu ada dua, verbal dan non-verbal. Verbal ini seperti yang saya lakukan sekarang ini, bahasa verbal. Gesture ini masuknya tadi ke bahasa non-verbal, untuk orang-orang yang kurang dalam pendengaran atau bisu. Jadi mereka juga of course mereka melakukan komunikasi, tapi dengan bahasa mereka sendiri. Mereka juga punya bahasa yang kita kenal dengan bahasa isyarat. Mereka bisa berkomunikasi walaupun tidak dengan orang-orang normal seperti kita, karena kita tidak mempelajari bahasa isyarat kecuali mereka dan orang-orang yang mengetahui bahasa isyarat. Jadi mereka bisa berkomunikasi setidaknya dengan orang-orang yang paham tentang isyarat bahasa yang mereka gunakan. Oke, lanjut ke the third of mode communication, atau model ketiga dari komunikasi, yaitu chemical olfactory. Mungkin bahasanya terkesan aneh atau jarang kita dengar ada model seperti ini, karena yang kita ketahui hanya ada dua model, yaitu yang pertama tadi model vokal atau dengan suara, dan model nonverbal atau dengan gesture gitu, yang bisa dilakukan oleh manusia, yang biasa dilakukan oleh manusia. Namun ternyata ada lagi model yang ketiga, yaitu yang telah saya sebutkan tadi, model chemical olfactory. Nah, model seperti apa sih model chemical olfactory ini? Sebenarnya kita sering melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, namun tidak sadar bahwa itu adalah salah satu model dari komunikasi. Jadi dalam bahasa Indonesia, model chemical olfactory ini adalah
model komunikasi di mana mereka berkomunikasi dengan mengandalkan atau menggunakan indera penciuman mereka, yaitu hidung atau sensorik lainnya gitu. Jadi yang berbau-bau chemical yang ada di dalam tubuh kita. Nah, namun model ini bukan primary mode of communication yang biasa digunakan oleh manusia khususnya. Biasanya chemical olfactory ini digunakan oleh hewan-hewan atau spesies hewan lah. Biasanya digunakan oleh hewan. Contohnya, kita ambil contoh kelelawar. Nah, kelelawar kan menggunakan indera penciumannya untuk mencari makan di malam hari. Mereka kan nocturnal. Mereka mencari makan di malam hari, di sana gelap. Akhirnya mereka mengandalkan ketajaman hidung mereka untuk mencari sumber-sumber makanan yang ada. Karena mereka tidak bisa melihat, maksudnya penglihatan mereka kabur gitu. Akhirnya mereka mengandalkan indera penciuman mereka. Jadi di sana ada komunikasi nih antara misalkan mereka yang mencium makanan, misalkan ada kelelawar yang mencium makanan, akhirnya memberitahu ke kelelawar-kelelawar lainnya bahwa di sini ada makanan nih. Nah, komunikasinya mungkin seperti itu. Jadi menggunakan indera penciuman gitu untuk berkomunikasi. Kemudian contoh lainnya yang biasanya dimiliki oleh hewan adalah hewan anjing. Nah, model chemical olfactory pada anjing ini biasanya anjing kan penciumannya bagus ya, sangat kuat gitu terhadap suatu benda. Oleh karena itu sering digunakan oleh polisi-polisi untuk melacak barang bukti. Nah, pada anjing biasanya anjing pada polisi ini diberikan barang bukti yang sudah ada di tangan polisi. Mereka ciumkan kepada anjing itu, kemudian anjing itu akan memproses baunya, mereka simpan di dalam otak, dan ketika mencari barang bukti lain, anjing ini bisa mencium dari mana barang bukti itu berasal, akhirnya bisa ditemukan barang bukti lainnya. Jadi itu ada komunikasi di sana, ada bahwa bau seperti ini bisa ditemukan oleh anjing gitu. Bau-bau barang bukti ini bisa ditemukan oleh anjing. Kemudian manusia juga pada dasarnya manusia juga menggunakan model ini, namun kita nggak sadar bahwa itu adalah komunikasi gitu. Kita sering nggak sadar bahwa itu adalah komunikasi chemical olfactory gitu. Misalnya saat kita berada di kerumunan banyak orang, kita mencium bau parfum dari arah di dekat kita. Nah, dari sana kita bisa menerima kan lewat sensor hidung atau indera penciuman kita. Di sana ada pesan yang disampaikan oleh si bau itu bahwa ada orang yang memakai parfum di sekitaran kita gitu. Jadi komunikasinya seperti itu. Biasanya pada manusia, namun kita sering nggak sadar bahwa itu adalah komunikasi, jenis mode komunikasi yang ketiga, yaitu chemical olfactory. Oke, lanjut bahwa di dalam sistem bahasa, di dalam sistem komunikasi ada yang namanya fungsi pragmatik atau pragmatic function. Ini artinya ketika kita memproduksi ujaran atau ucapan-ucapan baik secara vokal ataupun gesture, itu mempunyai pesan di dalamnya. Kita mempunyai tujuan untuk menyampaikan pesan kepada lawan bicara kita atau kepada orang yang berada di sekitar kita gitu. Namun tidak semua vokal atau gesture itu disebut dengan pragmatik atau fungsi pragmatik. Misalkan kita menguap, itu kan masuknya ke vokal auditory, mengeluarkan suara seperti ha, menguap gitu. Nah, itu tidak termasuk ke dalam fungsi pragmatik karena tidak ada pesan atau tidak ada apapun yang ingin disampaikan di dalam menguap itu gitu. Nah, contoh dari fungsi pragmatik di sini atau pragmatic function ini adalah misalkan saya mengucapkan aduh saya lapar sambil ngelus perut. Aduh saya lapar kan masuknya vokal auditory. Sambil mengelus perut itu masuknya ke
uh, ke gesture gitu kan. Nah, itu masuknya ke fungsi pragmatis atau pragmatik, fungsi pragmatik. Kenapa? Karena di dalamnya ada pesan gitu. Di dalam kata, aduh saya lapar, ada pesan. Nah, orang yang mengetahui pesan saya, orang yang mendengar pesan saya atau ucapan saya akan tahu bahwa oh, nih orang mau makan nih. Karena mereka tahu biasanya orang yang mengucapkan lapar pasti ujung-ujungnya mau makan gitu. Nah, kemudian di dalam fungsi pragmatik sendiri ada yang namanya semanticity atau bahwa pesan yang kita sampaikan atau pesan yang kita utarakan di dalam komunikasi biasanya mempunyai persepsi yang sama karena bahasa mereka sama. Misalkan saya mengucapkan kuda, maka persepsi kalian atau Anda di dalam otak pikiran kalian, oh kuda itu hewan yang berkaki 4 yang bisa berlari kencang gitu. Itu semanticity di dalam pragmatik. Jadi ada satu gambaran yang sama di antara bahasa mereka gitu. Mungkin saya pikir cukup untuk materi tentang karakteristik bahasa kali ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan karena saya di sini juga masih belajar, masih terus memahami ilmu comparative linguistic dan salah satunya adalah karakteristik bahasa. Jadi mohon dimaafkan kurang dan lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe kalian semua yang berada di rumah. Bye bye.